di atas muka bumi ini. Yang membunuh, kemudian yang terbunuh tidak ada bedanya. Yang zalim dengan merampas harta orang lain, yang kekayaan semakin bertambah-tambah, selesai urusan. Yang dizalimi tidak meminta, tidak mendapatkan haknya. Kalau itu terjadi bukan pada Tuhan, pada manusia, suatu hal yang tidak pantas bagi seorang pemimpin. Misalnya ada direktur suatu perusahaan, kemudian dalam perusahaan tersebut ada yang zalim, ada yang dizalimi, dan si direktur membiarkan begitu saja. Maka semua orang akan mengatakan direktur ini tidak becus, tidak bisa menjalankan perusahaannya dengan baik. Tidak pantas bagi direktur untuk menjadi direktur sementara dia tidak bisa mengurusi perusahaannya. Ada yang mencuri harta perusahaan, ada yang dizalimi, ada yang kerja nggak digaji, ada yang nggak kerja malah digaji, dan dia biarkan saja. Kita bilang tidak becus. Nah, kalau di antara manusia saja tidak becus seperti ini, tidak pantas jadi pemimpin, walillahil matsalul a'la, maka Allah lebih tidak pantas lagi. Allah menciptakan ini semua, kemudian kita tahu terjadi alam semesta, ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang menzalimi, ada yang dizalimi, ada yang mencaci maki, yang dicaci maki, kemudian selesai begitu saja tanpa ada hari kebangkitan, tanpa ada hisab, tanpa ada hari perhitungan. Ini mengakibatkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas. Kata Allah, "Dzalika dhannul ladzina kafar." Itu hanya persangkaan orang apa? Orang kafir. Nah, makanya ulama mengatakan, kalau ada yang menyangka Allah ciptakan alam semesta tanpa ada hari kebangkitan, maka dia kafir. Karena Allah menyebutkan itu persangkaan orang kafir. Setelah itu, maka Allah sebutkan, apakah kami akan menyamakan orang-orang yang beriman beramal soleh dengan pelaku kerusakan di atas muka bumi? Tentu Allah tidak akan menyamakan. Bagaimana cara supaya tidak menyamakan? Akan ada hari kebangkitan. Paham? Apakah kami akan menyamakan orang bertakwa dengan orang pelaku maksiat? Tentu tidak akan menyamakan. Lah bagaimana tidak menyamakannya? Nanti di hari akhirat. Maka secara logika di antara dalil akan adanya hari kebangkitan. Secara logika, kalau kita bilang tidak ada hari kebangkitan, Tuhan tersebut tidak sempurna. Tuhan tersebut tidak sempurna. Dan ini bertentangan dengan sifat hikmah Allah, dan di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Selanjutnya Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Dan Al-Quran, kitab yang kami menurunkannya kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yaitu penuh dengan keberkahan, ya. Penuh dengan keberkahan. Dan disebut dengan mubarak adalah suatu yang berkah, yaitu suatu yang kebaikannya banyak dan menetap kebaikan tersebut, ya. Disebut berkah dengan dua sifat, kathratul khair dan thubutuhu, yaitu kebaikan yang banyak dan menetapnya kebaikan tersebut. Ada yang mengatakan berkah diambil dari kata birkah, yaitu kumpulan air yang banyak yang menetap pada suatu lokasi, maka disebut dengan keberkahan. Suatu tidak dikatakan berkah kecuali banyak kebaikannya dan dia menetap. Al-Quran demikian. Makanya ditafsirkan daimul khair. Kebaikan yang terus-menerus ada pada Al-Quran. Wa katsirun nafa' fid dunya wal akhirah, dan manfaatnya banyak di dunia dan di akhirat. Kemudian tujuannya, kata Allah Subhanahu wa taala, liyadabbaru ayatihi, agar mereka bisa mentadabburi ayat-ayatnya. Ini tujuan utama Al-Quran adalah untuk ditadabburi, bukan cuma sekedar dibaca, bukan cuma sekedar dipelajari tajwidnya, bukan cuma sekedar belajar tahsinnya, ya. Sungguhnya belajar tajwid dan tahsin itu hanyalah sarana untuk bisa memahami Al-Quran. Kalau orang belajar tajwid dan tahsin, dia akan semangat baca Al-Quran. Kalau dia bacanya enak, baca sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan tujuannya dia banyak baca agar dia memahami. Adapun orang yang sibuk kemudian terfokuskan kepada tajwid, tahsin, tapi lupa mempelajari isinya, maka dia hanya baru sampai pada sarana, belum sampai pada tujuan. Belum sampai pada tujuan. Oleh karenanya Allah mencela orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Kata Allah, afala yatadabbarunal Quran, ya, am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau ke dalam hati mereka sudah ada kuful, ada kunci yang membelenggu hati mereka, ya. Orang-orang Khawarij, mereka baca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, dan Rasulullah sebutkan sifat mereka baca Al-Quran, tapi mereka tidak paham. Kata Nabi SAW, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum.
Orang Khawarij baca Al-Quran, namun Al-Quran tidak sampai ke dalam dada mereka, cuma sampai di leher mereka. Mereka ngerti bahasa Arab enggak? Mereka fasih enggak? Fasih. Tapi mereka tidak mentadaburinya. Sehingga Al-Quran tersebut hanya dilihat zahirnya, tidak dipahami maknanya, maka mereka tercela. Sebagian ulama menafsirkan firman Allah, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya." Surat Al-Baqarah 78, di antara ahlul kitab ada ummiyun, orang-orang yang disebut ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Mereka tidak mengetahui Taurat kecuali sekedar amani, yaitu qiraatan lafziyah faqat, hanya membaca lafalnya doang tanpa mentadaburinya. Oleh karenanya Fudail bin Iyad, perkataan yang indah, beliau mengatakan, "Unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Dan untuk mengamalkan Al-Qur'an kita harus mentadaburinya. Tetapi orang-orang menjadikan bacaannya sebagai amalannya. Jadi ikhwan, ibadah tentang Al-Qur'an ada beberapa tahapan, ya. Yang pertama, kita baca Al-Qur'an itu sendiri sudah ibadah, ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Siapa yang baca Al-Qur'an, maka setiap huruf dari Al-Qur'an satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa yang baca alif lam mim dapat 30 kebaikan, ya. Qiraah Al-Qur'an ada pahalanya, tetapi dia adalah sarana. Sarana untuk apa? Berikutnya, untuk mentadaburi. Mentadaburi. Jangan sampai seorang hanya membatasi pada bacaannya saja, karena itu sarana. Kemudian dia lanjutkan pada yang berikutnya, itu dengan mentadaburi, ya. Bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Qira'atu ayatin wahidatin bitafahumin wa ta'aqqulin wa tadabburin khairun min khatmah bila tadabbur." Membaca satu ayat saja dengan tadabbur, satu ayat saja kita tadaburi, kita berusaha memahaminya, lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak paham, ya. Untuk menunjukkan bahwasanya pahala mentadaburi itu pahalanya besar. Jadi kita naik pada tahapan kedua, setelah membaca kita berusaha mentadaburi. Setelah mentadaburi kita mengamalkan. Maka seorang sempurna, ya, tilawah Al-Quran, baik membaca, mentadaburi maupun mengamalkannya. Oleh karenanya saya ingatkan kepada sebagian ikhwan, hati-hati, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam tajwid dan tahsin, kecuali antum adalah guru-guru, ya. Adapun kalau bukan guru, jangan berlebihan sehingga lalai dari mempelajari apa? Kandungannya. Sungguhnya tahsin dan tajwid itu penting, tapi itu hanyalah sarana untuk mempelajari makna-makna dari Al-Quran tersebut. Baru-baru beberapa waktu saya didatangi oleh seorang guru. Ini saya sekedar curhat, ya. Ada seorang guru dari luar negeri, guru Quran, dia ngajar Quran sudah 20 tahun. Kemudian dia datang ke rumah, dia bilang, "Ustaz, saya sudah ngajar Quran 20 tahun, tapi saya lihat saya agak kecewa, ya, karena banyak murid-murid yang sekedar berusaha tajwid, tahsin, hafal kemudian selesai. Athar Al-Quran tersebut tidak begitu kelihatan. Kemudian hilang begitu saja. Rupanya ada satu yang dia lihat terlupakan, yaitu tadabbur isi Al-Quran tersebut. Sehingga orang-orang hanya berlomba menghafal tanpa memahami apa? Maknanya. Beda orang baca Al-Quran sekedar tajwid dengan tahsin dengan memahami isinya, beda. Kalau dia pahami maknanya, akan berdampak dalam kehidupannya, akan berdampak dalam tutur katanya, ya. Karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar dibaca, tapi liyadabbaru ayatih, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Maka ini perlu kita perhatikan. Anak-anak kita kalau sudah hafal Quran, alhamdulillah, semangati mereka untuk pelajari isi Al-Quran, ya. Taib. Setelah itu
Allah Subhanahu wa taala masuk pada kisah berikutnya, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Taib, kita lanjutkan ayat ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab." Dan kami anugerahkan kepada Daud putranya Sulaiman. Ni'mal 'abdu, sungguhnya dia adalah sebaik-baik hamba, innahu awwab. Dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pemuliaan Allah terhadap Nabi Daud, Allah anugerahkan kepada Nabi Daud putranya yang saleh, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan saya rasa tidak ada nikmat yang paling indah seperti memiliki putra dan putri yang saleh, ya. Boleh dikatakanlah nikmat surga yang disegerakan, sungguh luar biasa, ya. Kita seorang memiliki anak yang saleh dan soleha, maka dia sangat bahagia. Tapi kalau dia memiliki anak yang nakal, keras kepala, seakan-akan adab neraka yang disegerakan. Oleh karenanya Allah muliakan Nabi Daud dengan memiliki anak Nabi Sulaiman. Dan Sulaiman juga tidak kalah dengan ayahnya, sangat kuat beribadah, ya. Sangat kuat beribadah. Bahkan disebutkan kisah meninggalnya Nabi Sulaiman karena jin-jin menyangka dia sedang sholat di atas tongkatnya dalam waktu yang lama. Ada yang mengatakan setengah tahun, ada yang mengatakan bulan-bulan, karena dia terbiasa kuat dalam beribadah. Tahu-tahu beliau jatuh tersungkur alaihi salam. Taib, Allah berfirman, "Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab." Dia sebaik-baik hamba, innahu awwab. Innahu di sini inna untuk menjelaskan ta'lil. Kenapa dia disebut dengan ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba? Karena innahu awwab, karena beliau adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Kembali dalam segala urusan yang beliau hadapi, selalu kembali kepada Allah. Kalau beliau bersalah, kembali kepada Allah. Kalau ada permasalahan, kembali kepada Allah. Kalau ada urusan, kembali kepada Allah. Dalam kesendiriannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kegiatan, kembali kepada Allah. Senantiasa bersandar kepada Allah. Semakin seorang selalu kembali kepada Allah, maka dia ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Makanya orang yang paling kuat kembali kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajarkan kita berdoa dalam segala kegiatan. Nabi yang mengatakan, "Fala takilna ila nafsi tarfata ain." Ya. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku pada diriku meskipun hanya sekejap mata. Nabi ingin sallallahu alaihi wasallam segala urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bisa melihat dirinya, apakah dalam setiap waktu yang dia lewati dia selalu kembali kepada Allah atau tidak. Jika dia senantiasa kembali kepada Allah, selalu ingat Allah, bersandar kepada Allah, ada apa-apa yang pertama dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insyaallah dia ni'mal abdu. Di antara hadis yang menakjubkan tentang kisah seorang yang masuk surga dalam Musnad Imam Ahmad, ketika para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba Nabi berkata, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Keluarlah seorang Ansari sambil megang sendalnya, kemudian jenggotnya basah karena bekas wudunya. Besok hari Nabi mengucapkan kata yang sama. Hari ketiga Nabi ucapkan kata-kata yang sama. Orangnya itu juga. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As kemudian pura-pura punya masalah sama ayahnya, kemudian dia ingin tahu amal orang ini, kemudian dia tidur. Dia bilang, "Saya ada masalah sama bapak saya ingin tidur sama kamu." Akhirnya tidurlah di rumah orang tersebut selama 3 hari 3 malam. Dan beliau tidak melihat ibadah yang aneh dari orang ini, ya ibadah biasa-biasa saja. Waktunya tidur-tidur, ya. Salat malam juga tidak disebutkan, ya. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As hampir meremehkan orang ini. Setelah 3 hari kemudian baru dia berkata, "Wahai fulan, sungguhnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya, tapi saya mendengar Nabi SAW menyebut selama 3 hari engkau adalah penghuni surga. Sebenarnya apa amalanmu?" Maka orang tersebut mengatakan, "Ma amali illa ma ra'ait." Yang amalku yang kau lihat itu. Kemudian
Ibnu Umar ketika balik, maka falamma wallait nadani, tatkala aku pergi maka dia pun panggil. Intinya dia mengatakan saya tidak pernah hasad kepada orang lain. Ternyata dia punya amalan batin yang luar biasa. Dia tidak pernah hasad kepada orang lain. Tapi dia punya amalan zahir yang dilihat oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, orang ini tidaklah terjaga di malam hari kecuali dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terjaga di malam hari, terjaga dari tidur kecuali dia menyebut apa? Allah. Maksud saya ini orang selalu ingat sama Allah, begitu terjaga, tempat dia kembali pertama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu amal zahirnya, bukan dia tidak disebutkan dia salat malam ya. Jadi dia punya amalan hati, dia punya amalan zahir. Jadi jika seorang ingin menjadi hamba yang terbaik, senantiasa dia kembali kepada Allah. Kita ini perlu tawakal sama Allah. Makanya Allah mengatakan fa'buduhu wa tawakkal alaih, bertawakal kepada Allah dalam segala urusan, bahkan dalam segala ibadah. Kembali kepada Allah. Kita ngurus anak, bertawakal sama Allah. Ngurus istri, kembali kepada Allah. Usaha, kembali kepada Allah. Kita berdakwah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering kembali kepada Allah, selalu ingat Allah, selalu bersandar kepada Allah, maka nikmal abdu, sebaik-baik hamba. Semakin kita sering bersandar kepada diri kita, bersandar kepada sebab-sebab materi di hadapan kita, kita bi'sal abdu, seburuk-buruk apa? Hamba. Nah, inilah Nabi Sulaiman alaihissalam disebut nikmal abdu karena dia selalu kembali kepada Allah. Padahal dia seorang raja. Dia seorang raja. Bukan orang miskin yang susah, dia orang raja, seorang raja kaya raya hebat, pasukannya banyak, tapi dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan seperti metode yang sudah saya sebutkan tadi sore, ketika Allah ingin menyebutkan kesalahan Nabi Daud, Allah puji dulu Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu Allah sebutkan kesalahannya, setelah itu Allah puji kembali. Sama yang Allah lakukan terhadap Nabi Sulaiman. Setelah Allah puji ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba Nabi Sulaiman karena dia selalu kembali kepada Allah. Allah sebutkan kesalahannya dan contohnya. Ketika dia bersalah, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz urida 'alaihi bil 'ashiyyi as-safinatul jiyad." Ya. Ketika urida 'alaihi dipertontonkan, pameran di depan Nabi Sulaiman, ya. Bil 'ashiyyi di petang hari, as-safinatul jiyad. As-safinat disebutkan oleh para ahli tafsir itu kuda yang indah, yang kalau dia berdiri, dia hanya berdiri di atas 3 kaki. Kemudian kaki yang keempat hanya kukunya saja. Ya. Gimana? Coba ada yang bisa contohkan? Jadi dia berdiri 3 kaki, yang kaki keempat cuma kukunya doang. Jadi kelihatannya indah. Jadi secara penampilan indah. Kalau dia lagi berdiri terlihat indah. Tulis saja di Google Safinatul Jiyad, kelihatan nanti bagaimana ada kuda yang berdiri dengan 3 kakinya, bukan 4 kaki dia berdiri. Kalau dia lagi diam, 3 kaki berdiri, 1 kakinya dia angkat. Cuma sekedar kukunya yang tergantung di tanah. Kelihatan indah sekali. Al-Jiyad dia itu larinya sangat kencang. Ini kuda-kuda pilihan. Dan Nabi Sulaiman suka melihat apa? Kuda-kuda. Mungkin buat perang, buat apa, intinya dia senang melihat kuda-kuda tersebut. Ketika itu dipertontonkan kepada Nabi Sulaiman di waktu petang. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Kemudian Nabi Sulaiman keasikan melihat pameran kuda-kuda tersebut sampai akhirnya matahari terbenam dan dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan beliau lupa salat asar, ada yang mengatakan beliau lupa zikir petang. Karena menyaksikan kuda-kuda yang indah tersebut. Di sini Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khairi." Aku menyukai hubbal khair. Al khair di sini ada yang mengatakan maksudnya kuda-kuda tersebut. An dzikri rabbi, sehingga aku lalai dari mengingat Rabbku, hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari terbenam. Tawarat bil hijab ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan tawarat ai asy-syams, tawarat asy-syamsu bil hijab, sampai matahari pun tenggelam.
Tidak perlu disebutkan kembali ke matahari karena ma'ruf yang dimaksud adalah matahari tenggelam, karena sebelumnya Allah sebut tentang petang. Pameran tersebut di petang hari, Nabi Sulaiman asyik lihat kuda-kuda sampai terbenam. Ada yang mengatakan tawarat bil hijab, maksudnya kuda-kuda tersebut berlarian terus sampai tidak kelihatan. Berlari kencang sampai akhirnya tidak kelihatan oleh pandangan Nabi Sulaiman. Intinya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sempat salat atau zikir petang. Kesalahan atau bukan? Kesalahan. Meskipun dia tidak sengaja. Mungkin dia sedang melihat pameran kuda-kuda untuk jihad. Artinya kesalahan bukan kesalahan besar. Pameran kuda-kuda perang dan dia senang lihat kuda-kuda tersebut. Saking asiknya dia lupa untuk zikir petang atau lupa untuk salat asar. Apa yang beliau lakukan? Kata Nabi Sulaiman, "Rudduha alayya." Kembalikan kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda tadi keluarin lagi, kembalikan. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman pun akhirnya menyembelih, memotong kaki-kaki kuda tersebut dan leher-leher kuda-kuda tersebut. Ini kuda-kuda bikin lalai maka dipenggal. Sebagian ahli tafsir mengatakan dipenggal kemudian disedekahkan. Itu padahal kuda-kuda indah. Kuda-kuda indah. Namun ketika perkara-perkara indah ini membuat dia lalai ingat dari Allah, maka dipenggal oleh Nabi Sulaiman. Makanya antum kalau punya mobil bikin lalai, antum kasih ustadz ya. Jangan dipenggal, kasih ustadz. Bikin lalai. Saya nggak usah, saya sudah punya mobil, yang lain maksudnya. Jadi ini diantara bagaimana keseriusan Nabi Sulaiman ketika luput dari beribadah kepada Allah. Beda dengan kita, santai, bangun pagi, terlambat sholat subuh, santai aja, nggak ada masalah. Ya. Ada masalah? Nggak ada. Merasa bersalah? Nggak, biasa aja. Ya. Nonton YouTube, lihat cewek terbuka, biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Bahkan di-share lagi ke grup. Ada cerita lucu-lucu, situ ada cewek terbuka auratnya, tidak ada masalah. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Wallahi law annal quluba salimatun lataqatta'at asafan minal hirmani." Seandainya hati seorang itu selamat, bersih, tentu dia akan merasa tercabik-cabik kalau terhalangi dari kebaikan. Lihat bagaimana keseriusan Nabi Sulaiman. Gara-gara tidak zikir petang saja, itu kuda-kuda yang sangat dia sukai. Oleh kuda itu harganya mahal sekarang, mahal atau tidak? Tidak ada yang punya kuda kecuali orang kaya. Ada orang miskin punya kuda? Enggak ada. Ada enggak orang miskin punya kuda? Enggak ada kan? Ada ya di sini. Enggak ada yang punya kuda orang kaya, kuda mahal. Sekarang kucing aja mahal, apalagi apa? Kuda. Nabi Sulaiman senang kuda-kuda tersebut. Antum lihat kalau ditaruh di Google, Sofinat, indah. Kalau saya bisa punya, saya ingin punya kuda seperti itu. Indah kelihatannya, apalagi dia lagi berdiri dengan gagahnya, kakinya satu diangkat, keren. Larinya cepat. Tapi ketika kuda-kuda tersebut buat lalai, penggal. Dipenggal. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keseriusan Nabi Sulaiman ketika melakukan kesalahan. Ya. Tapi nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan angin. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa tinggalkan sesuatu karena Allah, ganti dengan lebih baik. Allah ganti dengan lebih baik daripada kuda-kuda tersebut, angin yang menjadi tunggangan siapa? Nabi Sulaiman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna Sulaimana." Jadi itu contoh tadi, Nabi Sulaiman ketika melakukan kesalahan langsung kembali kepada Allah karena dia awwab. Karena dia awwab, selalu kembali kepada Allah. Kemudian kasus kedua, kata Allah, "Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan tsumma anaba." Sungguh kami telah menguji Sulaiman. Lalu kami lemparkan di atas kursinya sebuah jasad, tsumma anab. Kemudian dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Sulaiman kembali melakukan kesalahan. Kemudian dia berkata, dia minta ampun kepada Allah, qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini kesalahan lagi beliau melakukan. Kesalahan di sini, apa kesalahannya? Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Sebagian ulama mengatakan
Tidak usah dibahas. Kita nggak ngerti masuk kesalahannya apa. Jangan kita bertumbuh pada kisah-kisah Israiliyat. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaannya pernah dikuasai jin dalam beberapa waktu. Pernah dikuasai oleh jin, jin memerintahkan ini, memerintahkan anu. Sehingga Nabi Sulaiman tidak bisa berkutik dan akhirnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, akhirnya jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ini pendapat. Namun tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan ini meskipun disebutkan dalam banyak buku tafsir. Ada riwayat yang sahih yang dijadikan dalil oleh sebagian ahli tafsir untuk menafsirkan ayat ini seperti dipilih oleh Asy-Shinqiti rahimahullahu taala tentang kisah Nabi Sulaiman ketika dia pernah berkata, la atufannal lailah, malam ini aku akan mendatangi istri-istriku, kalau enggak salah tis'ah wa tis'in imra'atan, aku akan mendatangi 99 wanita, akan aku gauli, dan setiap wanita akan melahirkan seorang anak yujahidu fi sabilillah, akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan, katakanlah insyaallah. Nabi Sulaiman lupa mengucapkan apa? Insyaallah. Maka malam itu Nabi Sulaiman gauli 99 apa? Wanita. Luar biasa ya. Sudahlah, begitu ceritanya. Dan yang menakjubkan, maksud saya begini. Sekedar maksudnya para nabi mereka memiliki kelebihan yang luar biasa. Nabi disebut dalam satu riwayat dia tawaf mendatangi istrinya 99 dalam satu malam. Ya. Artinya Nabi Sulaiman ketika dia mengatakan aku akan datangi 99 wanita dan setiap wanita akan hamil dan mengandung dan melahirkan seorang anak berjalan jadi Allah, berarti setiap nabi berhubungan Nabi Sulaiman mengeluarkan air maninya. Wanita pertama, wanita kedua, wanita tiga, sampai 99 wanita. Itu kelebihan para anbiya, mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 99 kali berhubungan, 99 kali mengeluarkan benih dalam perut wanita-wanita tersebut. Tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan apa? Insyaallah. Akhirnya tidak ada yang mengandung kecuali satu, itu pun dia mengandung nisful jasad, nisful insan, badan yang cacat. Itu yang kemudian disebutkan dalam ayat ini, wa alqaina ala kursiyyihi jasadan. Ini ditafsirkan oleh sebagian ulama karena ini riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Sulaiman bilang insyaallah, maka 99 wanita itu semuanya akan hamil, akan melahirkan anak-anak laki-laki yang semuanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Makanya antum jangan lupa bilang apa? Insyaallah. Jangan lupa ya. Meskipun satu insyaallah. Jadi di situ Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian merasa bersalah. Tapi ini intinya para ulama mencoba menafsirkan apa yang dimaksud dengan alqaina ala kursihi jasadan. Tidak ada riwayat yang tegas. Bahkan hadis ini pun tidak begitu tegas ya. Apakah ini merupakan kesalahan yang harus Nabi Sulaiman minta ampun darinya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya pendapat yang lebih hati-hati kita bilang kita enggak tahu. Karena tidak ada riwayat yang sahihah yang menjelaskan kesalahan Nabi Sulaiman ketika itu. Allah hanya menyebutkan ini metodenya sebagian ulama seperti ketika kita menyebutkan Nabi Daud alaihissalam kesalahannya apa, sebenarnya mengatakan tidak usah dibahas karena Allah tidak menjelaskan apa kesalahannya. Intinya Nabi Daud alaihissalam bersalah, kemudian dia minta ampun. Intinya Nabi Sulaiman bersalah, kemudian dia minta apa? Minta ampun. Taib. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Dia buka doanya dengan beristighfar. Dan ini diantara adab kalau seorang berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penghalang kebaikan kita adalah dosa. Semua tidak ada kebaikan yang terhalangi dari kita kecuali karena dosa yang kita lakukan. Nabi Yunus juga berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi di antara adab seorang bertobat kepada Allah, Nabi SAW berkata rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku atas dosa yang aku lakukan. Wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di, dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak pantas, tidak boleh bagi seorang pun setelahku. Kerajaan yang sangat luar biasa. Makanya nanti
angin ditundukkan, jin-jin semua patuh sama Nabi Sulaiman. Tidak boleh ada seorang pun yang memiliki kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Baik. Para ulama membahas, kenapa Nabi Sulaiman minta seperti ini? Minta seperti ini. Kalau kita kembali kepada tafsir sebagian ulama yang mengatakan karena setan sempat menguasai kerajaan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman ingin menguasai apa? Setan, supaya dia tidak dikuasai lagi oleh apa? Setan. Pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman minta hal ini, ya tadi, ini pendapat pertama, supaya kerajaannya tidak direbut lagi oleh setan. Maka dia harus memiliki kerajaan yang luar biasa, di antaranya setan yang pernah merebut kerajaannya sekarang balik dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Nabi Sulaiman sengaja minta kerajaan tersebut yang kata Nabi Sulaiman tidak ada boleh seorang pun yang memiliki kerajaan seperti ini setelahku untuk menunjukkan dia seorang nabi. Ini mukjizat. Di antara mukjizatku adalah kerajaan yang sangat luar biasa yang tidak ada orang setelahku yang punya kerajaan seperti ini. Pendapat ketiga mengatakan Nabi Sulaiman ya ingin dimuliakan oleh Allah. Minta sama Allah ingin mulia, boleh-boleh saja dia minta sesuatu. Mungkin dia gunakan kerajaan tersebut untuk berdakwah di jalan Allah, sebagaimana itulah cita-cita para nabi. Tadi saja Nabi Sulaiman ketika berhubung dengan istri-istrinya, cita-citanya supaya punya anak bisa berjihad. Mainannya yang dia sukai adalah kuda-kuda perang. Jadi memang pikirannya apa? Jihad fisabilillah. Intinya Nabi Sulaiman minta. Akhirnya Allah kabulkan doa Nabi Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna," kata Allah kata Nabi Sulaiman, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi hibat, Maha Pemberi anugerah. Si Nabi Sulaiman lihat bertawasul dengan dua, bertawasul dengan nama Allah Al-Wahhab dan bertawasul dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab-sebab dikabulkannya doa. Taib, setelah itu Allah kabulkan. Kata Allah, "Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asaba." Maka kami tundukkan bagi Nabi Sulaiman angin. Yang angin tersebut berhembus dengan rukha'an, dengan lembut. Haitsu asab, kemana Nabi Sulaiman ingin. Ingin ke kiri, ingin ke kanan, utara, selatan, anginnya ikut Nabi Sulaiman. Ya. Dalam ayat yang lain, riha asifah, angin tersebut berhembus kencang. Dalam sebagian riwayat lembut, dalam sebagian riwayat apa? Dalam sebagian ayat lembut, dalam sebagian ayat kencang. Sehingga dijamakkan, ada yang mengatakan awalnya Nabi Sulaiman, angin tersebut datang, kemudian Nabi Sulaiman dipasang permadani, kemudian dia naik, kemudian pelan-pelan, kemudian cepat. Tidak usah pakai pramugari. Disebutkan sebagian ahli tafsir, Nabi Sulaiman kalau udah mau pergi kemana-mana, angin datang. Dia ajak pasukannya yang suruh ikut. Pasang permadani, kemudian duduk. Kemudian datang burung-burung, jadi payungnya. Bismillah, mau jalan. Ngawasi kerajaannya. Ya, kemana-mana dia ingin pergi, tinggal ke sana ya. Tinggal ke sana, tinggal kemari. Itulah sebagian ulama mengatakan ketika Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda yang merupakan tunggangannya yang buat beliau lalai dari mengingat Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dengan angin yang berhembus dengan kencang. Bukan cuma itu, wasyayatina kulla banna'in wa qawwas. Dan setan-setan pun kami tundukkan bagi Sulaiman. Bukan jin-jin baik aja, jin-jin setan, penjahat-penjahat jin, jin ifrit, semua jin-jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Dan jin-jin tersebut ada dua tugasnya. Pertama jin kontraktor, yang kedua jin penyelam. Banna, jin tukang bangun. Untuk bangun ini, bangun ini, bangun anu, bangun ini, yang manusia tidak bisa membangunnya. Manusia kemampuannya terbatas, lemas. Kenapa? Makan nasi. Lemas. Jin-jin bangun ini, bangun anu, bangun, masya Allah. Semuanya anak buah Nabi Sulaiman. Wa gawwas, penyelam, yang nyelam ambil mutiara, ambil ini, mungkin nangkap ikan gede untuk terserahlah. Semuanya diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Yang tidak nurut, wa akharina muqarranina fil asfad. Setan-setan tidak nurut dibelenggu. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kalau tidak salah Al-Khattabi, tentang permasalahan apakah manusia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya.
Jadi masalah janibiyah sekedar. Jadi intinya sebagian ulama mengatakan di antara mukjizat Nabi Sulaiman, rakyatnya bisa melihat apa? Jin-jin tersebut dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya karena Allah menunjukkan kepada Bani Israel Nabi Sulaiman punya mukjizat, di antaranya jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Namun pendapat yang benar wallahu alam bisawab bahwasanya manusia tidak bisa melihat bentuk jin asli kecuali para nabi. Selain para nabi mereka tidak bisa melihat bentuk jin yang asli kecuali jin tersebut menjelma. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis melihat kalian, dia dan anak buahnya melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang ngaku bisa lihat jin, syahadatnya ditolak, kata Imam Syafi'i. Yang ngaku-ngaku bisa lihat jin, maka persaksiannya atau saqatat adalatuhu, ya adalahnya jatuh karena menyelisih ayat ini. Ayat ini mengatakan jin-jin tidak bisa dilihat, kemudian dia mengaku bisa melihat jin. Tapi kalau jin menjelma, bentuk aslinya kita nggak bisa lihat. Tapi kalau dia menjelma, bisa. Jadi genderuwo, jadi mak lampir, jadi tuyul, bisa. Ya. Kalau jin-jin setan-setan Indonesia kan miskin-miskin ya. Ya. Sendal bolong, genderuwo belum mandi, sendal bolong namanya. Mak lampir, belum sikat gigi. Tapi kalau jin setan-setan barat-barat kan keren-keren. Vampire, keren, pakai jas, rapi, ganteng. Karena hayalan tentang jin sesuai dengan tingkatan ekonomi. Itu hayalan semua ya. Tapi memang benar jin bisa menjelma. Makanya datang riwayat dari Umar bin Khattab ketika ditanya tentang gailan, tentang wala gaul, kata Nabi wala gaul, kadang-kadang jin menjelma di padang pasir membuat orang tersesat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kalian melihat setan-setan yang menjelma maka fa'adzin, adzanlah ya. Di intinya manusia tidak bisa melihat bentuk jin yang asli, hanya bisa melihat jin kalau menjelma. Para nabi bisa, para nabi bisa. Oleh karenanya suatu hari Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba diganggu oleh jin ifrit. Maka Nabi SAW pun menangkap, fa'amkanani Allahu minhu. Kata Nabi, Allah pun buat aku bisa tangkap jin ifrit tersebut. Aku cekek lehernya, sampai aku merasakan dinginnya lidahnya. Kemudian fadzakartu doa akhi Sulaiman. Saya pun ingat doanya Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh untuk seorang setelahku. Di antara kerajaan Nabi Sulaiman menguasai jin. Sehingga Nabi tidak bisa menguasai jin tersebut. Kata Nabi, seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman, aku akan ikat jin ini di masjid. Kemudian kami di Masjid Nabawi, kemudian orang-orang bisa lihat jin tersebut. Cuma tidak boleh Nabi menguasai apa? Jin. Yang boleh menguasai jin hanyalah siapa? Nabi Sulaiman. Yang menguasai secara syar'i maksudnya. Ya. Jadi akhirnya Nabi SAW melepaskan jin tersebut. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab." Inilah pemberian kami wahai Sulaiman. Famnun, kau bagi-bagi, au amsik atau kau tahan, bi ghairi hisab, tanpa hisab bagimu. Dua tafsiran yang maknanya tidak saling bertentangan. Yang pertama maksudnya bi ghairi hisab, maksudnya pemberian kami sangatlah banyak wahai Sulaiman. Kau bagi-bagi sebanyak-banyaknya, mau kau pelit, tidak ada masalah. Sungguhnya yang kami berikan kepada engkau sangat banyak. Ini pertama. Artinya pemberian Allah sangat banyak kepada Nabi Sulaiman. Allah mengatakan kau bagi-bagi terserah. Terserah mau bagi sebanyak-banyaknya bila hisab, tidak jadi masalah. Yang kedua, maknanya kau bagi, kau tahan, tidak ada hisab bagimu di akhirat. Tidak ada hisab bagimu di akhirat karena Allah tahu Nabi Sulaiman tidak akan bersikap kecuali yang hikmah. Kalau kita kemungkinan ada hisabnya. Karena hanya segolongan kecil yang masuk surga tanpa hisab. Nabi Sulaiman mau gunakan kekayaan sebanyak apapun maka tanpa hisab. Jadi ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala
Kemudian kata Allah, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan sungguhnya bagi Sulaiman di sisi kami zulfa, kedekatan di sisi kami, wa husna ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Jadi ini juga dalil bahwasanya seperti saya katakan tadi, bisa jadi seorang melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat, kemudian dia menjadi lebih baik daripada sebelum dia berdosa. Dia menjadi lebih baik sebelum dia berdosa. Karena subhanallah, terkadang Allah mentakdirkan seorang terjerumus dalam suatu sehingga dia bisa menyempurnakan ibadahnya. Kalau seorang tidak pernah berdosa sama sekali, maka ibadah dia hanya ibadah tidak ada ibadah tobat. Padahal ibadah tobat ibadah yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka Allah mentakdirkan dia terjerumus dalam dosa sehingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tersendiri yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang taat, yaitu ibadah hati yang terenyuh, menangis, merasa rendah, ujubnya hilang, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berdosa. Maka khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih baik? Yang tidak pernah berdosa atau yang berdosa kemudian bertobat? Khilaf. Ibnu Qayyim sebutkan kalau tidak salah dalam kitab Madarijus Salikin. Kalau saya tidak ingat, tidak salah baca, tidak salah ingat. Gampang ini, ada dua orang berjalan, si A dan si B sama-sama baik. Tiba-tiba si B bermaksiat. Berarti berhenti enggak? Berhenti. Si A jalan terus. Sehari, 2 hari, 3 hari, dia jalan terus. Pahalanya tambah banyak. Si B turun, dia enggak? Maksiat. Ini tuh maksiat. Tiba-tiba dia bertobat. Dia mulai start lagi dari nol, naik lagi. Mana yang lebih baik? Si A atau si B? Ada khilaf. Ada yang mengatakan si A tetap lebih baik karena dia tidak pernah berhenti dalam sairnya, dalam perjalanan menuju Allah tidak pernah berhenti. Ada yang mengatakan tidak. Si B bisa jadi lebih baik. Kenapa? Meskipun ketika mereka sama-sama, si A naik, kemudian si B berhenti, bahkan dia turun, mundur, kemudian dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia bisa langsung tancap gaspol. Karena ibadah tobat luar biasa. Ya. Kita tidak berusaha berdosa, kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, menghindari dosa-dosa. Tapi kalau terjerumus segera kembali kepada Allah. Sebagaimana para anbiya, mereka menurut pendapat yang benar, mereka terbebaskan dari dosa-dosa besar, namun bisa terjatuh dalam dosa-dosa kecil. Akan tapi kalau mereka terjatuh dalam dosa-dosa kecil, mereka segera bertobat. Dan dosa-dosa kecil yang dimaksud yang mereka terjatuh di dalamnya bukan dosa-dosa kecil yang menjatuhkan moral dan harga diri, seperti dusta, seperti apa, ngelihat yang tidak-tidak, enggak. Perlu mempersyaratkan. Jadi para nabi ketika menyampaikan ayat-ayat dari Allah atau hukum-hukum syar'i, mereka maksum, enggak mungkin salah. Paham? Jadi mereka maksumun fima balaghu. Mereka maksum pada perkara yang mereka sampaikan anillah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin mereka salah. Terjaga. Tapi terkait dengan diri mereka, interaksi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka maksum dari irtikabil kabair, dari melakukan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, dalil-dalil banyak menunjukkan mereka mungkin terjerumus dalam dosa kecil, tapi dengan syarat dosa-dosa kecil yang tidak memalukan. Ya, seperti mungkin bohong, ini mencela apa? Akhlak seseorang. Ya seperti itu. Tidak, para nabi tidak demikian. Tapi kesalahan-kesalahan seperti tadi yang tadi kita contohkan dari sebagian para nabi. Oleh karenanya mereka bertobat, dan kalau mereka bersalah mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rencana kita tadi kajian sampai subuh kita batalkan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya. Karena saya lihat antum sudah capek. Tadi sholat tarawihnya Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan. Nabi, siapa yang bilang?
Jadi beliau bertanya, Nabi Daud, apakah ada keutamaan beribadah di gunung? Karena Nabi Daud beribadah di gunung, Ashabul Kahfi di gunung, Nabi Muhammad SAW dapat wahyu juga di gunung. Jawabannya tidak benar. Nabi Daud tidak beribadah di gunung, di gua tidak. Nabi Daud beribadah, gunung-gunung ikut bertasbih. Bukan Nabi Daud naik ke gunung, enggak. Nabi Daud baca Zabur, kemudian gunung-gunung ikut bertasbih bersama-sama Nabi Daud. Adapun goa Al-Kahf atau goa itu karena mereka kabur, karena mereka bukan untuk beribadah. Mereka kabur dari kejaran orang-orang pemerintah, penguasa yang zalim ketika itu, sehingga mereka kabur, mereka masuk ke goa untuk bersembunyi, bukan untuk beribadah. Adapun Nabi Muhammad SAW pergi menjauh karena kondisi kota Mekah lagi rusak-rusaknya. Nabi ingin menyendiri, dia tidak tahu bagaimana cara beribadah karena tidak ada wahyu. Sehingga beliau berijtihad, kemudian beliau pergi ke Gua Hira, ke Jabal Nur yang disebutkan view-nya ke Ka'bah. Jadi seakan-akan beliau melihat kota Mekah sambil mencari inspirasi dari Allah, dari Tuhan. Beliau ingin mengenal Tuhan. Bingung tapi caranya bagaimana? Beliau senang menyendiri, ingin menyendiri dari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jadi tidak ada keutamaan beribadah di goa ataupun di gunung, yang ada di masjid. Kalau ada, kita suruh bikin masjid di atas gunung nanti. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Jadi pertanyaannya menarik ya. Mewakili banyak orang. Ustaz, saya tidak tahu bahasa Arab. Salat tarawih panjang. Terus saya ngapain selama salat? Benar. Ketika sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Daqiqil Id, atau saya pernah baca dalam ketika membahas man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak mengajak jiwanya berbicara masalah ini. Jadi ketika dia salat khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, dia tidak mengajak jiwanya berbicara ini. Ada pendapat yang menyatakan kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya, selama hatinya masih berpikir seputar akhirat, masih dimaafkan. Artinya kalau dia bingung imam baca apa, jangan dia ke mall pikirannya ya. Dia ke alam kubur ke hari akhirat berbakti sama orang tua kalau dia tidak mampu untuk mengontrol jiwa pikirannya, maka dia alihkan kemana? Ke akhirat. Karena tujuan kita sholat untuk ingat apa? Akhirat. Makanya belajar bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang penting ingat dosa, semua terkait dengan akhirat. Yang terbaik tentunya kita memahami, tapi enggak paham mau diapain. Waladhdallin, amin. Abis itu udah bingung. Dia udah ingat tentang akhirat aja. Tapi pertanyaan terakhir. Ya. Iya. Protes mereka. Kalau jadi ada 2 model. Kalau kita di Jakarta, kita rumah samping masjid, sholat masjid jauh, cuek aja orang. Orang di sana cuek. Kalau di Pekanbaru kayaknya enggak dicuekin. Cuma ada hadis nanti tentang seorang sholat di masjid dekat dia ya, jangan jauh-jauh. Tapi Ibnul Qayyim, kalau tidak salah Ibnul Qayyim mengomentari ya, kecuali memang ada mudarat atau ada masalah di masjid yang lain. Misalnya masjid tersebut penuh dengan kerusakan atau dengan tidak bikin khusyuk dan yang lainnya ya. Tapi intinya kalau saran saya, antum sholat kalau memang jadi pusat perhatian orang, antum sholat itu sesekali, jangan tinggalkan total. Sholat duhur, sholat asar, sholat tarawih karena kita dituntut mencari kenyamanan dalam beribadah. Cari masjid, tapi sesekali antum sholat juga di situ.
Jangan tinggalkan apa secara total karena akan timbul apa? Fitnah. Kalau sudah fitnah masyarakat akan bicara macam-macam. Kita tidak ingin dakwah kita jadi permasalahan di masyarakat. Tapi demikian saja yang bisa sampaikan. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.